ada 3 ombak itu saya. Gulungan ombak. Dia nggak ada jarak dia Pak. Ombak itu langsung ngantem dia. Langsung ngantem. Yang pertama itu saya lihat air itu setengah, kedua penuh, ketiga itu sudah saya nggak ada pijakan Pak. Udah keseret sama ombak. Jadi dalam posisi terseret itu saya berusaha berenang untuk muncul ke atas untuk bernapas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahyudi dalam wawancara eksklusif ya. Saat ini masih kita berbicara soal peristiwa hilangnya sosok Dr. Wisnu ya di Pantai Lancing, Lombok Tengah. Dan di hadapan kita telah hadir narasumber yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak orang ya, yang merupakan Bang Erwin, merupakan rekan dari Dr. Wisnu Mancing pada saat itu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Baik, mohon maaf nih mengganggu kesibukan. Saya ini datang ke sini untuk meminta sedikit mungkin Bang informasi ya. Mungkin banyak di luar ini kan informasi yang terpotong gitu ya, Bang. Sehingga saya berinisiatif memberikan ruang juga kepada Abang selain kapten untuk meluruskan informasi seperti apa sih peristiwa itu. Sebelum ke situ Bang, saya ingin bertanya ke Abang dulu. Sejak kapan sih kenal sama Dr. Wisnu ini Bang? Ya kurang lebih 7 bulan lah. 7 bulan kurang lebih. Kalau kita ambil lama ya 1 tahun lah, tapi saya ingat saya 7-8 bulan lah kurang lebih itu. Itu kenalnya di mana Bang? Kan ini jadi pertanyaan. Di komunitas mancing. Oh iya. Karena komunitas mancing itu kan kita proses pertemanan itu cepat sekali kan. Jadi misalkan kita berteman, terus kita ada trip, anggaplah besok kita ada trip berdua, terus kita jalan, Bapak ajak satu teman, temannya Bapak itu besok bisa jadi teman saya juga gitu, dan terus begitu selanjutnya. Oke. Terus dia kayak downline gitu modelnya kan. Saling bertemu, saling berteman, dan saling connect terus gitu kan. Kalau hubungan dan besar kemungkinan untuk bisa trip bareng gitu. Oh iya. Berarti dipertemukan lewat. Iya, seperti itu. Dan rata-rata kita bertemu dengan proses itu. Ada banyak ya teman-teman komunitas? Banyak sekali di komunitas grup Facebook itu aja sudah sekian ratus orang gitu. Belum di grup WA yang kita buat itu kan. Kalau sama Dr. Wisnu udah berapa kali Abang mancing? Saya nggak ingat persis, tapi sudah sering. Lebih dari 5-6 kali? Ya, lebih lah. Oh, udah sering. Dokter di atas 10 kali lebih. Dokter Wisnu pernah main ke rumah atau sebaliknya? Nggak pernah. Oh, nggak pernah. Hanya pas butuh ini untuk mancing aja Bang? Iya, sebatas mancing aja. Oke. Baik Bang, seingat Abang, seperti apa sih awal mulanya Bang ini jadwal mancing ke lokasi lancing Pak Dr. Wisnu yang minta, atau seperti apa sih sebenarnya kalau boleh tahu Bang? Baik, sebelum kita ke arah sana, mumpung kesempatan ada diberikan kan. Jadi pertama saya ingin membahas tentang mancing dulu. Mancing ini aktivitas fun kita, senang-senang. Dan seorang pemancing itu dia dilatih untuk menjadi orang sabar. Karena proses memancing itu kan menunggu diam, dan kadang-kadang tidak ada hasil, tapi kita tetap senang, pulang tetap dengan senyum. Ya, itu yang pertama. Jadi pemancing itu dilatih untuk menjadi orang penyabar. Kemudian kedua, pemancing itu atau di aktivitas memancing itu, di sana adalah wadah di mana yang saya temui, dan saya kira semua pemancing itu akan sepakat dengan saya bahwa di sana itu adalah tempat di mana solidaritas dan persaudaraan itu sangat tinggi di sana itu. Benar. Bayangkan aja Pak, kita tidak mengatakan kita bertemu berhari-hari ya. Kita baru ketemu sekian menit aja dengan sesama pemancing itu di tempat kita mancing itu, kita sudah bisa berbagi rokok Pak, berbagi makanan, berbagi informasi.
Bahkan di saat kita selesai mancing, teman yang lagi apes tidak dapat ikan, namanya boncos lah gitu namanya. Iya, iya, iya. Kita bagi ikan juga, walaupun baru ketemu loh Pak. Oh gitu. Segitunya kita rasa persaudaraan, solidaritas kita sebagai sesama pemancing itu. Oke. Jadi berangkat dari peristiwa musibah yang saya alami bersama Kapten Amin sama Pak Lalu Dr. Wisnu ini, saya melihat banyak komen yang negatif, prasangka yang dituduhkan, yang tidak berdasar. Ya. Tapi ya sah-sah saja kan orang berpendapat kan. Saya tidak bisa menghalangi itu kan. Tapi saya mengatakan bahwa sangat tidak logik loh. Dan orang gila pun tidak akan setuju. Dimana kalau ada orang yang bermusuhan, orang yang saling dendam, itu bisa memancing bersama sekian kali, dan itu tidak masuk akal itu. Dan saya sama Dr. Lalu Wisnu ini sudah sekian puluh kali memancing. Bagaimana saya bisa memancing dengan dia kalau saya ada permusuhan dengan dia? Saya pun tidak akan mau loh pergi dengan dia. Dia pun tidak akan mau. Nah, itu logik yang paling mendasar. Tidak nyambung kan? Tidak nyambung. Oke. Dan Lalu Wisnu orang yang baik. Secara pribadi saya nganggap dia adik karena memang terpaut jauh usia saya. Saya lebih usia saya lebih Abang berapa usianya sekarang? Saya sudah 40-an, dia baru 30-an. Ya, baru mau 30-an. Iya. Jadi saya anggap dia adik. Dan dia juga merasa connect dengan anggapan saya itu. Dia menganggap saya kakak. Jadi dia sering mengajak saya untuk mancing. Kemudian mancing berdua saya sering, bukan ini aja pas kejadian musibah ini aja. Udah sering saya mancing berdua sama Lalu Wisnu ini. Baik, yang tadi yang ditanyakan apa tadi? Itu tadi ya pembukaan itu biar enak pembahasannya kan. Ini awal mulanya seperti apa Bang? Yang menawarin mancing ke lancing itu Abang atau Dr. Wisnu atau seperti apa sih? Bermula masih bulan puasa waktu itu kan. Seminggu sebelum Lebaran, dia kontak saya lewat WA, ngajak mancing. Tapi karena puasa kan beda lah kita rasanya mancing dengan kondisi berpuasa kan. Karena kita mancingnya jigging, jadi otomatis menguras energi. Belum panas lagi kan, pasti kita perlu minum kan. Akhirnya saya tolak secara halus kan, tidak mancing. Sampai Lebaran pun tidak mancing jadinya. Nah, hari Rabu Lebaran dia kontak saya untuk turun hari Kamis. Tapi saya tolak juga karena masih suasana Lebaran kan. Ya. Kemudian hari Kamis tidak jadi. Dia WA saya lagi minta turun setengah hari pada hari Jumat, tapi saya tolak juga kan. Karena masih suasana Lebaran. Tidak elok sekali kita pergi mancing suasana Lebaran kan. Nah, setelah satu minggu, mau 1 minggu setelah Lebaran, dia WA saya minta ngajak turun pada hari Minggu kejadian ini kan. Saya kontak Amin, dia tidak bisa. Dia tidak bisa karena ada acara katanya kan. Tapi sama Wisnu saya bilang bootnya udah di booking orang, bilang gitu. Dia bilang beralasan begitu. Ya, saya tidak pernah bilang saya tidak bisa kan, bootnya tidak bisa kan. Terus saya dapat WA lagi hari Sabtu udah kandah katanya kan. Saya kontak Pak Amin juga dibilang tidak bisa karena ada acara juga katanya kan. Saya bilang hari Sabtu juga tidak bisa, saya bilang gitu. Karena kapten udah ada yang booking. Terus saya coba kontak yang kapten di awal yang bisa kita pakai juga. Memang benar udah ada yang booking kalau Sabtu Minggu itu. Tidak ada komunikasi, udah batal, gagal lah. Udah aman dan ada dia WA. Nah, pas malam Lebaran Tupat itu malamnya. Ya, malamnya itu Selasa malam lah, habis sholat maghrib dia WA, besok turun kandah katanya kan. Mumpung saya libur katanya. Oh ya, saya cari boot dulu, saya bilang, cari sampan dulu kan. Saya kontak boot yang biasa kita pakai di Awang sama di Mawun juga tidak ada yang mau karena
pada lebaran kayaknya, pada lebaran. Jadi dengan alasan lebaran ini mereka tidak mau turun kan. Akhirnya saya kontak Amin kan, lewat WA. Amin saya WA, langsung dijawab. Oke, gas katanya kan. Lewat WA juga kan. Dia minta apa namanya dibayar 250.000 kan. Si Amin. Ya. Habis itu saya langsung kontak Wisnu via WA. Oh, Amin bisa dia, saya bilang gitu. Tapi dia minta pembayaran 300.000, saya bilang gitu kan. Oh iya kan dah, nanti saya transfer, saya masih di kapal katanya gitu. Oke, saya bilang gitu kan. Sambil nunggu transferan, saya WA juga. Tapi ini kapalnya Amin ini kapal kecil, saya bilang gitu kan. Kapal kecil, bukan kayak yang di Awang. Dia balas, enggak apa-apa kan dah, saya tahu kok bot itu dia sering kerumpon katanya kan. Ya sudah. Nah mungkin sekitar jarak 10 menit dia transfer 150.000 sama dokter ke rekening saya kan. Saya forward transfer ke Amin 200.000. Jadi ada selisih di sana 100.000 kan. Dari 300.000 yang saya info ke lalu Wisnu ini kan. Maksud saya yang 50.000 itu nanti saya beli minyak di sana. Saya biasa beli minyak memang. Nah nanti sisa 50.000 biasa pas pulang saya kasih anaknya kapten ini, biasa seperti itu. Jadi kalau dia 300.000. Oke, setelah saya transfer udah kampom semua, Amin sudah oke, sama Wisnu juga sudah oke. Besok kita jalan, tapi saya info ke dia bahwa nggak bisa pagi karena biasanya jadwal pagi kita itu biasa jam 6 sudah di TKP kan, udah di lokasi. Sementara hari itu hari Lebaran. Hari Lebaran. Saya bilang besok nggak bisa pagi, saya bilang gitu seperti biasanya kan. Jam 6 sudah kita di tempat kapten biasanya kan. Baik itu di Mawon, di Awang, kita jam 6 sudah kita di sana. Tapi hari itu saya bilang besok kita berangkat siangan aja, saya bilang gitu kan. Karena kan acara Lebaran di sini kan udah masak di rumah segala macam kan. Ya kita makan dulu lah gitu kan. Oke, enggak apa-apa katanya. Oke, lanjut pagi saya berangkat di sini itu sekitar 7:30 lah. 7:30 langsung jos lewat Penuja kan. Penuja lewat Bangkong. Nah, nyampe Bangkong saya stop. Sama telepon dia kan. Saya cek HP udah banyak sekali miss call-nya. Ya udah banyak sekali. Nah, saya telepon dia. Di mana posisi? Saya sudah di Selong Belanak nunggu katanya kan. Oh ya sudah, saya jos langsung ke sana kan. Nyampe sana dia udah nunggu di apa namanya itu perempatan Selong Belanak gitu kan. Tanpa basa-basi saya langsung jalan duluan kan, karena saya yang penunjuk arah kan, dia kan nggak tahu tempatnya Pak Amin ini kan. Singkat cerita nyampe di tempat Pak Amin ini. Turunkan barang segala macam, alat pancing, jabok segala macam kita turunkan. Terus saya kasih uang waktu itu 70.000 untuk beli minyak kan, BBM kan. Sambil nunggu apa namanya minyak datang, bawa alat pancing semua ke pinggir kan. Habis itu datang anaknya bawa BBM, langsung isi, langsung jos. Tanpa ini. Iya, enggak ada ngomong apa-apa. Oke, biasanya kita banyak minum kopi apa di sapi, waktu itu enggak, kita langsung jos. Saya boleh potong sedikit? Silakan. Bang, yang memilih lancing ini siapa? Kenapa? Titiknya, lokasi pemancingan pantai lancing siapa? Yang mau di situ mancingnya? Abang atau dokter atau seperti apa? Oh, yang tahu spot itu pasti kapten. Oh, kita kan awam kalau masalah tempat mancing, taket-taket yang memang banyak ikan atau apa kan kita kan awam yang begitu kan. Oke, lanjut Bang. Jadi kita sampai di sana itu sekitar jam 9, naik sampan itu sekitar jam 9-an lebih lah. Langsung kita jos mancing di depan Jago Keluar. Ada takat di sana, tapi tidak ada makan. Hampir 1 jam nggak salah itu. Karena tidak ada yang makan, sepi lah ikan makan. Akhirnya kita pindah ke barat, ke takat di Unting-Unting itu. Mancing di sana sampai jam 12:30. Sepi juga tidak ada yang makan. Saya dapat 1 biji ikan tokek itu. Wisnu juga dapat 1 biji. Ukuran sama loh itu. Saya juga heran. Tapi kapten
tapi kapten itu dia dapat 3 biji, 2 ikan gunturan sama 1 kerapu. Ya, dapat 3. Sempat kok didokumentasi sama dia waktu itu. Kemarin saya lihat di HP-nya ini. Nah, sekitar jam 12:30 turun angin. Nah, turun angin, tapi nggak langsung pulang. Waktu itu Wisnu ngajak makan. Nah, dia nawari sama makan kanda katanya kan, makan siang di Sampan. Di Sampan dia bawa apa namanya itu bekal lah, pakai Tupperware putih saya lihat. Saya bilang nanti dah, saya bilang gitu kan. Selesai makan, kapten bilang, ayo kita balik dulu salat zuhur katanya kan. Nanti sore kita cari lagi katanya. Ini anginnya kencang ini, takutnya cuaca buruk nanti. Ya, sudah kita balik kan. Balik, ombak dalam perjalanan balik ini lumayan sih besar. Tapi normal-normal aja lah, kita yang biasa mancing udah biasa dengan ombak gitu kan. Sampai ada air percikan ombak yang masuk ke sampan itu, saya kuras pakai bok bino itu, saya kuras, nggak ada masalah. Nah, melewati Gili Gansing ini agak ekstrim sih ombaknya di sana itu, tapi bisa dilewati. Nah, pas di depan Jagok Dalam itu ada 3 ombak itu saya gulungan ombak. Dia nggak ada jarak dia Pak. Ombak itu langsung ngantem dia. Langsung ngantem. Yang pertama itu saya lihat air itu setengah, kedua penuh, ketiga itu sudah saya nggak ada pijakan Pak. Udah keseret sama ombak. Jadi dalam posisi terseret itu saya berusaha berenang untuk muncul ke atas untuk bernapas kan. Jadi saya keseret ke dalam loh Pak sama itu, dengan tidak ada pijakan lagi. Jadi sampan itu saya nggak tahu posisinya kayak gimana. Jadi saya ke bawah ombak, kesedot ke dalam. Kebetulan di pinggang saya ada bawa tas yang waterproof 15 liter itu. Jadi saya berkeyakinan itu yang membuat saya bisa cepat naik ke atas Pak. Dengan kondisi saya sudah minum air, saya berenang sebisanya untuk bisa ke atas. Nah, saya sempat dengar Kapten Amin bilang, jangan tinggalin sampan katanya, dia teriak 2 kali. Tapi karena kondisi saya di dalam air kan, masih berjibaku dengan air lah. Tapi sempat samar-samar saya dengar kan suara itu. Sampai di permukaan ambil napas, saya lihat sampan itu kebalik. Saya lihat pantatnya aja itu kan. Nah, mendengar Kapten Amin jangan tinggalin sampan, saya ke sana berenang. Ke sampan. Saya berpegangan di kayu kantir itu. Nah, datang ombak lagi besar, saya teriak. Kelepas waktu itu, tolong, saya bilang gitu kan 2 kali. Saya Abang yang minta tolong? Iya, saya minta tolong kan. Kelepas, tapi saya lagi berenang pegang sampan. Akhirnya datang Amin. Kapten membawa bok. Dia kasih saya bok itu, disuruh saya berenang ini pakai berenang ke pinggir katanya kan. Seperti Wisnu itu dia tunjuk kan. Artinya Wisnu sudah duluan. Dia ke barat tapi ke pinggir. Saya lihat sekilas lah. Sekilas. Enggak, karena nggak bisa fokus kita kan. Karena juga saya lagi mencoba berpegangan di bok yang diberikan. Panik itu. sudah ya. Iyalah. Tapi sayang bok yang saya pegang itu kelepas pas saya dihantam sama ombak yang datang itu. Kelepas. Jadi saya ragu karena kemampuan berenang saya terbatas, dengan ombak yang begini besar mustahil saya bisa ke pinggir, saya bilang gitu. Akhirnya saya bilang enggak berani saya bilang ke kapten, jangan tinggalin saya bilang gitu. Nah, di saat itu udah kapten itu agak ngebentak lah, gimana saya enggak tinggalin katanya, gimana siapa yang bantu kita, udah diam di sampan aja. Saya ke pinggir cari bantuan katanya. Ya tanpa persetujuan apa, dia sudah pergi tinggalin saya karena mau cari bantuan. Ya, kejadian itu perkiraan saya sekitar jam 2 lah. Jadi dari jam 2 itu sampai jam 3:30 itu ombaknya memang kencang gitu Pak. Saya di di sampan itu pas ditinggalin itu udah merasa wah udah selesai dah hidup saya ini. Memang ini sudah ya perjalanan yang sampai begitu Bang. Iyalah, karena saya udah ditinggalin sendiri, orang yang 2 itu sudah selamat, saya pikir gitu kan. Oke, sebentar saya potong Bang. Jarak abang berarti ini masih berpegang dari sampan. Iya, berpegang di sampan. Kalau yang 2 ini sudah pergi, udah ninggalin itu ke pinggir.
Kalau Amin sudah pasti ke pinggir. Oke, terus dokternya? Kalau dokter itu saya lihat sekilas waktu itu udah barat tapi pinggir. Dan dia kelihatan santai, nggak kayak saya malahan yang gugup teriak-teriak. Iya. Jaraknya ada berapa meter Bang dari Abang posisi? Ada mungkin 20 meter kali ya. Lumayan ya. Ya udah lumayan dia ke pinggir, tapi ke pinggir dia, bukan ke barat tengah nggak. Ke pinggir ya. Ke pinggir dia. Itu berenang dia tanpa Dia alat. pegangan di box, saya lihat. Tapi santai dia pegangannya, ndak gugup, ndak apa. Dia diam aja gitu kan. Oke. Nah, jadi pas saya ditinggalin itu, saya merasa wah ini sudah akhir kehidupan saya ini. Karena udah nggak kelihatan mereka. Udah sepi, saya aja berjibaku itu dihantam ombak berpegangan bertarung nyawa dah di sana itu. Oke. Sampai saya bilang gitu lah mati saya. Nah ini dah. Sampai saya sempat saya gigit-gigit saya kan. Oh bener ini kenyataan ini kan. Tapi mikirnya mimpi. Ya mimpi, nggak benar. Sampai mama apa sih yang orang banyak bilang bercanda tapi beneran kan. Gimana rupanya malaikat yang mau datang nyabut nyawa itu segitunya loh, karena sudah pasrah saya. Sudah nggak kelihatan orang. Udah saya sendiri di tengah tengah laut kan, gimana lagi kan. Sedangkan yang dua kan udah ninggalin saya kan gitu. Nah sudah, jadi 3:30 itu udah mulai reda dia. Hah? 3:30? Ya, Berarti Abang jatuhnya jam 2? 1,5 jam itu ombak kencang itu, ngamuk itu. Sementara Abang masih berpegangan di sampan itu? Di sampan itu dengan kondisi badan itu di air, kayak saya berdiri kan. Berarti 1 jam sekian lah ya? Abang 1,5 jam. 1,5 jam Abang bertahan di sampan? Di sampan itu. Iya, di ombak yang ganas itu, yang kencang itu. Masuk 3:30, ombak udah mulai reda, udah mulai enak deh cuacanya. Sampan itu dibawa ke pinggir dia. Terbawa ke pinggir tuh ya. Itu posisi sampan terbalik atau sudah terbalik? Posisi saya pegang itu sudah terbalik. Ya. Pas berenang ke bawah arus itu saya kejar sampan itu ketemu kondisi terbalik. Jadi perkiraan sekitar 3:30, arus itu dia ke pinggir tapi ke timur. Sampai di pinggir tebing itu saya sudah siap sebenarnya mau loncat. Kalau ini sampan dihantam ke tebing pasti hancur. Saya udah buang saya punya topi, saya mau buka baju, tapi sampan itu nggak nyampe, dia ngantam ke tebing. Dia di pinggir tapi dia kayak ngikuti arus saja, dia lurus ke timur kan. Sampai saya nunggu ombak yang paling ganas lah yang akan menghantam ke tebing yang menghancurkan sampan. Datanglah bantuan 2 nelayan itu. Oh, termasuk Amin di situ? Nggak ada. Saya nggak tahu orangnya itu. Tapi temannya Amin pasti. Kan. Dia sambil teriak. Senang lihat saya masih di sana di kapal. Saya dilempari tali nilon. Dari nilon itu saya pegang kan untuk ke santu. Kan. Dia mepet di kapal kan. Sampan yang saya tempat berpegangan dia mepet kan. Saya pegang tali itu ditarik. Kemudian dia sambil ngangkat saya pakai tangannya satu, saya naik di sampan. Nah, naik di sampan itu saya masih merasa tidak merasakan apa-apa loh. Merasa tidak merasa apa-apa karena apa? Saya tidak senang, saya selamat. Saya masih tetap merasa tegang, waspada. Kenapa? Iya, karena saya habis bertarung. Oh iya. Bertarung, mempertahankan hidup. Ya? Iya. Kondisi saya itu benar-benar waspada. Di saat ada kelihatan ombak, saya langsung pegangan erat. Saya siapkan tenaga biar nggak kebawa sama ombak. Jadi udah naik di sampan itu, saya nggak merasa, saya hidup, saya selamat. Enggak. Saya merasa biasa aja. Dan saya ingat untuk mencari Wisnu. Saya bilang cari ke barat saya bilang. Abang mikirnya dia sudah selamat karena kan lebih awal. Kenapa? Abang mikir awalnya Dokter Wisnu udah lolos, maksudnya selamat dalam arti kan dia lebih awal pergi di posisi itu. Mikirnya gitu nggak? Sempat nggak mikir bahwa dia sudah ke darat dulu? Saya nggak kepikiran dia selamat, dia nggak selamat. Tapi yang penting kita cari dia. Kalaupun dia selamat, dia pasti di pinggir Pak, di tebing.
dan dia pasti nggak tahu jalan pulang kalau dia anu itu. Oh gitu. Kalau di Jagok itu, Amin orang-orang yang sering ke sana pasti tahu dia jalan pulang kan. Karena itu rumit loh anu itu, jalan di tebing di Jagok itu. Posisi anunya. Luar biasa itu. Kalau orang nggak biasa nggak akan tahu jalan pulang. Jadi ukurannya kalaupun dia bisa naik di tebing di pinggir, kalau kita panggil kan bisa kita bantu. Kalaupun dia bisa naik di Gili Ganseng, kan bisa kita evakuasi kan. Iya. Itu pikiran saya. Kalaupun dia masih bisa selamat masih berpegangan di bok, kan bisa kita angkat. Itu loh maksud saya. Jadi secara otomatis otak saya itu mendetek saya untuk cari Wisnu. Terlepas dia udah di pinggir atau apa, yang penting kita cari kan. Karena itu keyakinan saya, kalau di sana itu, kalau orang tidak pernah ke sana itu tidak akan bisa, apalagi kalau naik ke atas lagi gunung, mana bisa. Bingung kan? Bingung, pasti tersesat itu. Iya, benar. Apalagi kalau sudah di sebelah barat itu, kalau dia terdampar di barat itu udah susah pasti itu dia lewat pinggir. Nah, makanya sampai kita cari di pinggir kan, sampai kita nyisir di pesisirnya itu dekat batu, tapi nggak ada kan. Sampai 2 kali bolak-balik nihil. Akhirnya kapten bilang, karena lihat mungkin kondisi saya kan mungkin masih basah kuyup, kemudian udah kedinginan juga kan, menggigil kan, karena hampir 2 jam itu saya di air. Akhirnya diputuskanlah saya diantar ke darat. Sejauh ke darat, saya diturunkan, dibonceng sama orang yang saya tidak kenal kayaknya. Itu saya yang penting orang di sana itu udah langsung bonceng saya, diantar ke rumah Pak Amin. Sampai di rumah Pak Amin, saya dikasih air minum, dikasih makan apa, katanya kan orang tinjot lah gitu. Tapi waktu itu saya udah enggak niat untuk minum, enggak niat untuk apa, karena setelah saya nginjak darat itu di sana dia berasa beda dengan yang di laut. Jadi pas nginjak darat itu kaki sudah lemes dia. Iya. Terus tadi otak yang posisi waspada itu sudah down dia, udah lemah dia. Ngomong saya sudah enggak ada enggak ada fokus. Iya, enggak fokus, niat untuk ngomong juga enggak ada. Itu kayak hilang aja selera ngomong gitu. Saya cuma bisa diam, dan pas di rumah Pak Amin saya cubit saya punya pipi itu. Oh benar, saya masih hidup saya bilang gitu. Iya. Sampai orang di sana ketawa lihat saya dengan kondisi saya bilang itu, oh masih hidup saya bilang gitu. Jadi start dari saya menginjakkan kaki di daratan itu sampai 3 malam itu kepikiran terus saya, Pak. 3 malam. Ya, insiden ini sangat luar biasa untuk saya itu kan. Tumben-tumben saya mengalami, karena udah sekian tahun saya memancing di laut. Tumben ini yang terparah lah. Sampai perahu kebalik, sampai saya harus berjuang selama hampir 2 jam kurang lebih di laut. Dan ini merupakan keajaiban untuk saya dan kehidupan kedua untuk saya juga. Iya. Nah, karena kalau kita tidak dikasih keajaiban untuk bisa selamat di kehidupan kedua ini, saya pikir dengan kondisi alam yang begitu ganas waktu itu, ombak yang itu besar, saya pikir mustahil lah bisa selamat kan. Kemudian kembali lagi memang ya umur kita masih diperpanjang lah istilahnya kan, dikasih waktu lagi. Baik, saya mengulang Pak, posisi waktu di sampan itu kan bertiga nih. Kapten ini di mana posisinya? Wisnu di tengah. Wisnu di tengah, abang di depan. Paling depan. Okay. Jarak sama Wisnu dekat, nggak sempat saling ini ya, pegang waktu dihantam ombak? Mana bisa Pak, nggak bisa dipegang. Dihantam pas ombak ketiga itu kan pijakan udah nggak ada kan, kita keseret waktu itu. Gimana kita itu udah 3 gelombang berarti ya? Yang pertama itu saya lihat kan lagi nguras saya kan, langsung ke isi tengah itu sampan itu. Kedua itu udah full, ketiga datang lagi kan, balik. Nggak tahu saya posisi sampan yang kebalik apa. Yang penting saya sudah keseret sama ombak itu, udah dihantam terus digeret sama ombak itu, udah saya dibawa ke dalam kan, di dalam air kan. Makanya saya minum air banyak sekali waktu itu kan. Jadi sebisa mungkin saya berenang ke atas, cepat saya naik, mungkin karena saya punya tas waterproof itu kan, karena masih belum keisi air kan, cepat saya naik. Karena saya sempat dengar kapten bilang jangan tinggalin sampan katanya. Nah, saya lihat pantatnya itu di depan itu, saya kejar, udah langsung pegangan di sana.
Jadi nggak bisa kita istilahnya itu urus siapa-siapa, nggak bisa. Ukuran waktu itu ada anak saya juga nggak akan bisa saya bantu. Posisi gawat. Nggak bisa. Udah nggak bisa diceritain lah. Kalau orang yang biasa di laut, biasa mancing tahu kok itu dia. Pasti tahu dia. Tapi kalau orang yang awam di laut ya akan kaget. Mereka-reka lah dan bingung dia dengan apa namanya pemikiran dia sendiri karena memang dia beda sekali air di darat sama di laut ini. Sangat. Baik Bang. Bang, sekarang kan lagi rame Abang mungkin lebih ya tahu soal informasi di luar. Kan Abang termasuk kapten ya, sempat disebut diseret-seret sama bahasa netizen ya. Mau tidak mau ya harus didengar karena itu menjadi asumsi mereka hari ini. Nggak ada masalah kalau itu. Saya nggak ada masalah. Abang bagaimana menanggapi bahwa tuduhan itu muncul ke Abang disebut ke kapten? Mana mereka ini, kenapa nggak bicara? Seperti apa sebenarnya peristiwa yang sebenarnya? Terus kemudian Abang dituduh-tuduh. Ya mungkin Abang sudah mendengar dituduh sebagai orang pelaku lah mungkin bahasa kasarnya. Kan sampai begitu menjas di situ. Apa tanggapan Abang soal? Karena orang di media sosial kan orang artinya apa ya, mereka kebanyakan itu kan nggak tahu cerita, nggak tahu kronologi, malah nol mereka pemahaman. Mereka baca komen, baca berita ini langsung ditanggapi. Mereka tidak berusaha menelusuri apa asal muasal dasar kronologisnya. Itu yang mereka nggak ada kan. Hanya orang yang bijak itu ya mereka harus tahu dulu kan. Saya itu dari hari kejadian itu hari Rabu, Kamis, Kamis sore, Kamis sore itu, Rabu kejadian, Kamis sore itu saya datang ke lokasi, langsung saya ke Polsek Praia Barat, langsung. Inisiatif atau? Termasuk inisiatif dan juga dari pihak polisi juga kan, merupakan prosedur mereka juga kan, dan saya siap dengan itu kan. Apapun diperlukan ya saya siap kan. Termasuk waktu itu dibawa juga 3 box yang katanya tidak pernah diketemukan itu di sana disimpan di Polsek Praia Barat itu. Mungkin masih sampai sekarang kalau belum dilimpahkan ke Polres Lombok Tengah kan. Bisa dicek di sana ada dan saya lihat sendiri. Mungkin karena proses penyerahannya nggak pakai surat serah terima ya nggak ada kan, tapi kan pihak kepolisian yang membawa ya pasti ada di sana. Dan saya lihat sendiri juga waktu itu. Saya dimintai keterangan itu sampai mulai dari jam 8 sampai jam setelah 10, 1 jam setengah lah waktu itu. Kemudian proses yang saya jalani lagi di Polres Lombok Tengah, saya juga datang memenuhi panggilan pihak kepolisian. Saya terbuka, apa yang ditanyakan saya siap, proses apa yang harus saya jalani saya siap. Jadi itu bentuk apa namanya partisipasi saya untuk membantu kepolisian. Tapi apa namanya yang di media sosial banyak bilang bahwa saya tidak pernah berpartisipasi, hilang segala macam. Ya mau gimana kita mau menjelaskan. Ya, benar. Di media sosial ini kan anda akan berhenti kita bertengkar terus dengan tidak ada ujung-ujungnya kan. Tidak ada ujungnya kita bertengkar di sana. Lebih baik saya melawan 1 orang pintar daripada melawan 1000 orang bodoh itu kan. Iya benar. Nah, itu aja sih. Terus saya ke lokasi juga jarak 1 hari saya ke sana juga. Bantu ikut terlibat mencari. Iya, termasuk saya sempat ke tengah juga untuk nunjukin tempatnya. Cuman banyak yang bilang saya tidak pernah datang. Memang saya tidak datang tiap hari kan, dan tidak mungkin juga saya ikut menyelam karena kan keahlian saya bukan itu kan. Iya, saya datang ke sana jarak 1 hari karena jarak rumah juga jauh kan. Tapi di satu sisi saya juga suruh adik saya ke sana untuk apa namanya ikut hadir. Kemudian keluarga saya juga saya suruh ke sana untuk hadir. Ya cuman mungkin dari mereka juga tidak salahnya ya mungkin tidak melapor ke keluarga Wisnu kan. Bahwa perwakilan ada datang. Ya, tapi mereka juga katanya ya tidak ada kewajiban juga untuk harus melapor gitu. Yang penting kan niat kita mau membantu kan gitu katanya. Hadir, ikut membantu, berpartisipasi sampai bentuk kita mau apa namanya itu mencari kan katanya gitu. Bang, satu pertanyaan saya Bang. Selama kejadian kan ini jasad kalau misalnya ya meninggal ini jasadnya nggak ketemu, orangnya nggak ketemu sampai hari ini, benda-benda yang digunakan seperti jam tangan, handphone juga nggak ditemukan Bang. Abang pernah nggak dapat petunjuk lihat mimpi Bang? Ya karena kan mau tidak mau ini bersama Abang. Iya. Ada nggak muncul? Masalah mimpi saya udah cerita sama pamannya itu Pak Rudi ya. Mimpi saya sih ya karena mungkin kepikiran juga atau apa kan. Tapi
Itu mimpi nggak begitu spesifik menunjuk ke ini itu nggak. Saya mimpi pertama itu sempat ketemu disuruh saya jaga sholat. Itu aja katanya. Oleh Dokter Wisnu kah Bang? Iya, saya juga heran kok gitu katanya kan mimpi ini kok nggak nyambung-nyambung. Nggak ditanya mancing kapan lagi? Ya itu udah, atau saya di sini seperti orang-orang yang indigo atau apa yang mereka yang punya mimpi yang menunjukkan. Kalau saya nggak gitu. Suruh saya jaga sholat, itu aja sih. Terus yang mimpi kedua kita ada acara makan-makan. Tapi sendiri dia nggak makan. Dan dia nggak ngomong. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Itu, ya, itu aja. Dan itu sudah disampaikan ke keluarga? Udah saya cerita ke Pak Rudi kan. Yang pamannya. Udah saya cerita. Abang kapok nggak mancing nih? Untuk sementara sih saya belum ada kepikiran karena hidup kita ini kan dinamis kan. Sekarang kita bilang begini, besok begitu kan, jadi nggak bisa kita harus bilang stop. Tapi sementara ini saya nggak ada ide untuk mancing dulu. Saya masih merasa kehilangan. Saya juga menghormati perasaan keluarga yang kehilangan. Terus saya juga belum bisa mengambil sikap dengan kondisi ini sekarang kan, belum lagi di media sosial pemberitaan seperti itu, tuduhan seperti ini seperti itu kan, jadi saya dulu lah. Oke, Bang Erwin, terakhir, apa yang mau disampaikan sama keluarga sahabat Dokter Wisnu dalam kesempatan ini yang mungkin nggak pernah bertatap muka dengan Bang Erwin? Mungkin dalam kesempatan ini saya berikan ruang ke Bang Erwin, apa yang mau disampaikan setelah kita menceritakan tadi kronologis. Kalau ke keluarga sih saya tidak bisa bilang apa-apa saya kan. Apa saya mau bilang, tapi untuk ke semua lah. Dari saya intinya mari kita mendoakan yang terbaik aja kan, karena itu yang terbaik kan? Kita doakan jalan keluar yang terbaik, semoga Wisnu bisa diketemukan dengan kondisi sehat, amin, mudah-mudahan. Itu saya sangat berharap dan minta doa ke semua semua orang yang menonton podcast ini atau yang tahu di media sosial. Saya berharap sekali bisa memberikan doa, karena kita tidak tahu doa siapa yang diijabahkan. Itu doa yang paling penting. Kalau masalah laporan polisi, kejanggalan ya biarlah ranah polisi, itu bukan ranah kita itu. Saya juga siap untuk bekerja sama, memberikan informasi tentang apa yang dibutuhkan. Saya siap. Saya sangat kooperatif untuk masalah itu. Kemudian masalah tuduh-tuduhan itu saya ingat filsafat Cina itu bilang minum obat itu sakit, tapi ternyata lebih sakit jadi tertuduh. Oh, lebih sakit Bang? Iya, tertuduh. Beda dengan terdakwa sudah ada bukti, ini tertuduh tanpa apa sudah kita dituduh, sakit loh itu. Dijas ya. Iya. Dan sebagai penutup ya, biar tidak terlalu panjang, saya mengutip satu kata bijak dari seorang sarjana klasik abad ke-18 tentang memancing, bernama William Sherwood Fox kalau nggak salah. Dia bilang, kata bijaknya bilang begini: di antara banyak pembohong di muka bumi ini, yang bisa dipercaya hanya nelayan dan pemancing. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang. Itu kata yang luar biasa. Oke, baik, itu dia kita wawancara kita secara eksklusif dengan Bang Erwin yang merupakan rekan mancing dari Dokter Wisnu. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.